Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita hadirin lurus niat ridha Allah. Sama-sama diikuti ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Pasang niat lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi adini mahabbataka wa marifataka. Zikir tahlil la ila hadiniya asalihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah walidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat takdi hajatina wa khususon ila ruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna al-Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'ala sakatil maut wa najatan minan nari wal afwan wal hisab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah rabbil alamin. Alim kita innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman. Rabbi sari bayasiri amri datang lisan ya Allah. Mudah-mudahan pentaklim dan yang kali ini Allah ridhoi, dan yang paling penting kita bisa mengamalkannya. Ikhwan ya jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ulama anak kuroma wa masyayikh anak aija wa bil murabbi ma'al murabbi hadal mahat asyatit al-fatah guru kita tentunya Sayyidul Fadilah yang anggota ini, yang ditakdimi, yang dimuliakan Allah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Kita pahami lagi, memahami pendapat dalam tafsir Al-Jailani ya, seperti yang kita pasilahkan tadi cucu Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menciptakan tafsir perkara hati. Ini penting karena jarang dibahas oleh ulama-ulama syariat ya, yang dibahas. Jadi bahwa kondisi hati manusia itu berkaitan dengan amal perbuatan manusia di dunia. Jangan sepelekan hati Pak. Ya. Terkait dengan amal perbuatan kita. Hati kita gak benar, sholat gak benar. Ya. Mencari rezeki, hati kita gak benar, rezeki kita gak berkah. Setuju? Karena amal atau perbuatan manusia itu yang kita lakukan tergantung bagaimana kebersihan hati kita. Ya. Bagi yang tajam spiritualnya ini bisa dibaca, ya, insya Allah. Jadi amalan ini bukan untuk wali aja, ya. Secara awam bisa, makanya datang yang peka sekali hatinya. Ya. Belum apa-apa sudah bisa baca pikiran orang niat buruk ya. Insya Allah ini bisa Pak. Bukan amalan susah. Amalannya sulitnya satu Pak. Perkara hati itu terkait dengan akhlakul karimah kalau di Quran. Berakhlak baik nggak kita dengan kucing, makhluk lain ya. Makhluk itu kan ciptaan Allah. Semut nggak, semut lewat pletek dibunuhin nggak bisa. Bayangin jantung segede apa loh. Jadi amalan terhadap manusia, terhadap tamu, muliakan tamunya. Terus tidak ada ria. Waduh berat bener Pak. Pekanya hati itu berat. Amalan awalnya. Jadi kadang-kadang kita melakukan bi qalbun salim, amalan itu setelah bersih hati, maka makbul. Bapak berdoa dimakbul. Jadi yang paling berat tadi akhlak kita. Tidak diciptakan nabi itu kan, tidak diturunkan nabi itu kecuali untuk memperbaiki amal. Ya. Itu prioritasnya, maka perbaiki hati kita supaya amal kita benar. Prioritasnya udah tahu kita semua. Jadi ternyata hati itu nggak bisa disepelekan, berisiko. Ya. Hati yang bersih, niat yang lurus, memiliki indikasi seperti qalbun munib. Artinya hati yang bisa bertobat. Bapak-bapak nggak bisa bertobat kalau nggak bersih hatinya. Setuju? Namanya qalbun munib dari Quran. Qalbun mutaqi, hati yang bertakwa. Bapak nggak bisa bertakwa kalau hati bapak nggak berikan bersih. Yeah. Qalbun wajil, hati yang bergetar. Bapak-bapak sering nggak kalau ada orang baca misalnya Ar-Rahman, tahu hati bapak gemeteran. Itu udah puncak orang yang betul-betul sangat baik ihsan. Ada ajan, bapak-bapak langsung berhenti, langsung mengejar sholat. Itu hati yang betul-betul bergetar, wajil. Nah, qalbun mutadi, hati yang diberi petunjuk, ilham. Bapak-bapak nggak tahu apa-apa, tapi tahu ini solusinya. Ya, semua ada potensinya di kita. Ya. Sudah itu qalbun kasih, hati yang khusyuk. Bapak bisa nggak sholat khusyuk? Jadi nggak ada jalan lain terkait akhlak. Kalau akhlak bapak jelek, jangan karena akhlak bisa khusyuk sholat Pak. Jadi sebetulnya amalan-amalan yang di depan itu terkait dengan satu amalan, iya kan? Berakhlak nggak kamu? Mau bisa terbang, mau pengen rezeki berkah, tapi kok kalbunya iri, dengki, gimana mau bisa Pak? Iya kan? Jadi kuncinya tadi itu. Dan terakhir, qalbun mutmainnah, maka hati bapak bisa tenang. Ada duit tenang, sakit tenang, betul kan? Apakah sudah qalbun mutmainnah? Mutmain, hati menjadi tenang, manusia tidak muntahan. Qalbun muntahan, hati yang selalu diuji. Bapak-bapak sudah melakukan kebaikan, tetap aja ada masalah. Hidup itu adalah menyelesaikan masalah, tapi dengan ketenangan hati, maka masalah tidak jadi masalah. Jangan kayak pegadaian Pak. Jangan
kaku Pak ya, menyelesaikan masalah dengan ya itu Pak. Ini salah. Jadi gampang-gampang aja kaji Pak ya, insya Allah ya. Hati manusia itu kan sama tahu kita mudah terpengaruh dari pikiran-pikiran negatif, setuju ya? Pasti terpengaruh. Pikiran kita negatif karena hati kita nggak bersih. Dengan demikian untuk memperoleh qalbun salim harus mengikuti 4 cara menumbuhkan kebaikan di hati. Ada 4 caranya, ya. Ada 4 caranya. Jadi kalau kata Hakim kan ada di ya, manajemen qalbu, ya. Tapi manajemen qalbu ini harus tahu cara secara Quran gitu ya. Ya, gimana secara Quran? 1, Bapak-bapak akan bisa khusyuk beribadah serta patuh kepada perintah Allah. Ya. Ini tafsir Jailani. Ada 4 cara. Kedua, akan selalu, kalau hati Bapak bersih ya, akan selalu menjaga harga diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Bapak-bapak nggak sholat, kiblatnya Bapak jatuh harga diri Bapak. Lebih parah daripada korupsi. Ya, nah, itu puncaknya Pak ya. Ketiga, selalu membuang jauh segala hal yang mengganggu dalam mengingat Allah. Bapak-bapak sering zikir Pak. Sholat juga zikir ya. Pas kita sholat kok ingat kalimat Ustadziyah yang cantik-cantik aja. Nah, berarti apa Pak? Hati Bapak nggak bersih? Ya, insya Allah Pak terkait khusyuk ya. Yang 4, sangat teliti terhadap makanan yang akan dimakan. Dilihat dari semua segi berdasarkan syariat Islam. Ikhtiarnya gitu. Lambat tahun bapak-bapak tidak akan diketemukan yang sifatnya haram. Yakinlah. Bapak-bapak pun akan terhindar saat terlibat dengan riba. Bapak-bapak pasti akan jijik melihat bunga, pasti akan dibersihkan kepada yang lain. Setuju? Hidup sekarang gimana dong? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Pak, itu gak benar, bukan ajaran Islam. Setuju nggak Pak? Bapak-bapak terlibat dengan riba, terlibat gaji aja masuk ke bank ya. Tapi jangan diambil, bersihkan aja, kasihkan kepada yang tidak mampu, kan enak Pak. Ya, maka berkah. Ya, itu ada 4. Ya, Bapak bisa melakukan tadi kalau hati Bapak bersih. Untuk mendalami perkara hati bersih kemarin malamnya terkait akhlakul karimah, jadi berbuat baik aja deh. 4 itulah tanda indikasi hati kita bersih. Jadi kalau tanya hati Bapak bersih, Bapak sendiri yang tahu. Sholat mudah khusyuk, harga diri terjaga, menjauhi segala yang mengganggu dalam ingat kepada Allah, teliti dalam makanan. Insya Allah hati Bapak bersih. Ya. Nah. Jadi itulah indikasinya. Jadi kalau tanya gimana sih tanda-tanda orang bersihnya hati? Ya, Bapak sendiri yang tahu. Ya. Itulah qalbun salim. Sebagian hidup manusia tergantung pada kesehatan dan kesucian hatinya. Atau qalbu bahasa Qurannya. Memiliki hati berbolak-balik. Qalbu itu artinya bolak-balik, tidak konsisten. Maka dari itu setiap orang harus pandai dalam mengarahkan hatinya kepada sesuatu yang baik. Hati sudah sebaiknya, seyogyanya menjadi fondasi yang sangat dasar bagi setiap makhluk kan, apalagi muslim yang paling sempurna diciptakan oleh Allah yaitu manusia kan. Bukan saja diberikan panca indera yang utuh, serba lengkap, manusia juga diberi akal nurani, jasmani yang sangat sempurna. Bahkan hanya sempurna, super sempurna. Beruntung kita, manusia juga salah satu makhluk yang unik. Ya, kita mungkin sering melihat manusia yang begitu baik, rendah hati, dermawan, rajin beribadah, akan tetapi tidak jarang kita melihat manusia berkelakuan keji, tidak santun, menjadi meresahkan bagi masyarakat. Namun itu manusia makhluk yang paling sempurna. Buktinya bersyukur kita. Jadi gini, bapak-bapak bangun pagi bisa bernapas, masih jadi manusia, alhamdulillah. Jangan karena alhamdulillah masuk uang 2 miliar. Cek bener Pak, alhamdulillah. Aduh, sedih bener kalau begitu ya. Jadi konsep bersyukur hidupnya yang gampang ya. Bapak dikasih napas, besok masih alhamdulillah. Maka Bapak terus banyak-banyak bersyukur, maka Bapak akan disehatkan sama Allah. Insya Allah Pak. Jadi ilmu Islam itu gak berat. Cuman kadang-kadang pemahamannya jadi aneh ya. Nah,
Coba kita baca dasar pertama kata Allah, Quran surat Al-Infitar ayat 68. Silakan Ikhwan baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhal ya ayyuhal insan ya, keinsannya. يا أيها الإنسان ما غرك بربك قدمت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb-Mu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Kira-kira ini kan bukan amalan suruh berdoa, Pak. Diingatkan sama Allah, Bapak-bapak bisa mengamalin syukur nggak? Kalau besok pagi bapak-bapak masih utuh, masih bisa bernapas, bapak-bapak kan tidak dikurangi masalah bapak baik itu penyakit kalau bapak pagi aja Pak dengan berwudu ya, sholat mau tidur bapak-bapak berwudu sudah itu zikir ya, ini ilmu tibu nabawi loh, nggak perlu obat dari anjing loh. Untuk bapak-bapak yang zaman sekarang sering bengek atau gimana, maaf ya, banyak sekali yang sakit, masalah nggak ibu aja gitu. Di sini juga banyak yang sakit Bu. Kadang-kadang amalan yang sepele ini yang nggak dilakukan. Bapak ibu-ibu, bapak-bapak mau pergi tidur, itu kan ibadah menyerahkan badan bapak. Ya, bapak wudhu, ya. Amalkan doa-doa Rasulullah, nggak perlu mengajarkan. Pagi-pagi bawa kedengar surat abang itu, alhamdulillah ya Allah saya masih utuh. Akan kutambah semua rezekiku, pertolonganku bagi orang yang sering bersyukur karena ibu-ibu masih sempurna. Itu kan konteksnya. Setuju? Bukan begini banyak begini Pak, tapi degil juga ya mabok. Nggak benar. Ya udah amalin itu aja ya, insya Allah. Jadi sungguh manusia benar-benar makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Kebayang nggak kalau Iwan diciptakan jadi semut, burung, kucing, repot Pak, ya. Jadi sangat sempurna. Beruntung kita. Sudah gitu apalagi keuntungan yang kedua. Mau tahu nggak?
keuntungan yang paling tinggi bapak-bapak muslim. Bapak-bapakmu muslim. Banyak kan yang nggak muslim. Bersyukur juga. Ya kalau ada penyakit kecil deh Pak, hilang tuh. Syukuri yang ada, maka beres semuanya. Kok jadi kesini ngajunya? Emang kesini ngajunya. Ya, bersyukur aja. Jadi orang yang beruntung dalam pandangan Allah bukanlah orang yang sukses. Setuju nggak tuh Pak? Banyak duit, banyak penggemar. Aku ngaji berapa orang aja. Tapi ingat Pak, yang dengan ngaji ini ribuan loh yang nggak kelihatan. Nah, kaget tuh. Nggak percaya ya? Betul Pak. Insya Allah. Jadi aku nggak, biarlah Bapak nggak populer di dunia, tapi populer di langit. Itu yang paling penting. Jadi bukan orang sukses gitu. Orang yang beruntung itu bukan gitu. Bukan yang bersih pakaiannya, bukan yang bersih rumahnya, tapi yang paling bersih hatinya. Oh ini kata anu hatinya yang bersih, dia mau berantakan juga nggak boleh. Gitu kan? Ya. Insya Allah ya. Jadi ingin Bapak perkara ini bersih tiap hari Pak ya. Nah, ini pas Bapak-bapak merasa nggak beruntung hidup, Bapak-bapak doa ini ya. Mau nggak nih doanya? Ayo, mau nggak nih? Ini Quran ya. Qad afala man zakaha wa qad baman dosaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, merugi orang yang mengotorinya. Di Quran surat Asy-Syams 9192. Kalau Bapak merasa aku penyakitin datang baru bisa. Bakal sakitin saya baca tuh. Ya, Asy-Syams 9192. Tolong dibaca Pak. Jadi amalan kita amalan Quran dari Allah langsung. Enggak mungkin Allah itu bohong. Tolong dibaca. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi gini ya. Kalau doa itu langsung diwahyukan sama Allah, bapak-bapak nggak perlu istighfar, ya, karena penyampai doa ini syafaatnya langsung Quran. Tapi kalau bapak-bapak memakai doa kata Nabi, ya, bapak-bapak tahu kalau doa kata Nabi, bapak-bapak harus sholawat dulu dengan Nabi. Doa yang tanpa sholawat, doanya balik lagi. Tapi kalau bapak-bapak berdoa pakai Al-Quran, bapak-bapak jangan istighfar. Kadang-kadang maaf ya, hati bersih aja, nggak berwudu. Gimana mau wudu kalau di pasar Pak? Langsung baca doa. Duduk, perbedaannya itu. Jadi kesulitan kita mengambil doa di Al-Quran ini susah loh. Ya, harus dijelaskan dulu. Ini terkait apa? Doa ini. Kalau kita ini nggak puas, ya, gerutu. Orang lain beruntung kita enggak. Orang lain sehat, saya sakit. Baca itu. Biasanya pendek-pendek Pak. Bener ini. Yang Anda sampaikan bener ini. Karena ini dari firman Allah. Bapak pakai ya. Kalau di amalan sufi, di amalan tarekat, makanya berketerusan kita berwudu. Ya, sebenarnya berwudu kan masih gratis Pak. Kalau bapak-bapak suruh bayar air kayak oksigen mabok Bapak. Betul kan? Mumpung air masih gratis gitu kan. Sulit kena air juga ada tayamum ya. Nah, yang paling dominan kan wudu itu kan tadi udah diajarin. Ya, bukan karena kotoran Pak. Kotoran wakilnya sama air ya. Tangan kita dari hak mengambil orang lain, ya. Kejelekan, mabok atau gitu. Jadi gampang Pak. Ya. Islam itu gak susah.
Cuma malasnya muda-mudanya nggak mau taklim, merasa pinter. Gurunya kan Mbak Google, Mbak YouTube, ngaco lah kita. Itu kan ide prinsip dari orang lain. Terlalu berat. Nah, gitu. Jadi ajaran Islam kan disuruh bahagia gitu. Ya, bahagia nggak menyangkut dengan banyak harta ya. Jadi itulah amalan salah satu yang perlu diketahui terkait perkara hati. Merugilah Bapak-bapak yang selalu mengotori jiwanya terkait hati ya. Jiwa itu udah gabungan dengan pikiran, yang lain itu jiwa perbedaannya. Kalau hati garisnya baik ya. Di akhirat kelak yang tertinggi adalah bisa bertemu dengan Allah, bukan surga neraka. Bapak-bapak, surga tertinggi adalah bertemu dengan Allah. Ya. Siapakah yang berjumpa dengan Allah nanti, itulah orang yang beruntung di akhirat. Kalau di sini ada orang yang merasa bersyukur terus-menerus, itu orang yang beruntung. Ya, sakit bersyukur, ditabok orang bersyukur, ya, hilang motor bersyukur. Udah ngajar hilang motor, siapa yang mau ambil ini? Alhamdulillah. Dan ini nggak bapak ditabok orang, alhamdulillah. Ayo, tanya nih, interaksi aja. Gini Pak, introspeksinya. Kalau bapak-bapak diarahkan dengan kejoliman sama orang, kalau nggak merasa nggak bersalah bapak ditabok, ingat ke belakang. Mungkin waktu yang berbeda bapak-bapak begitu, pasti itu. Karena hidup ada keseimbangan yang disebut sunatullah. Jadi yang salah itu siapa? Kita. Betul tuh. Cobalah hilang, misalnya hilang Honda, ada hilang Honda, yang kita takutkan hilang istri Pak. Kadang-kadang merebut istri orang lagi gitu kan gitu. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi hidup itu furqan, seimbang. Ya, jadi nggak ada yang susah. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti orang-orang yang berjumpa dengan Allah adalah bukanlah orang yang banyak ilmunya, bukan ulama, bukan orang-orang yang paling banyak amalnya, banyak sedekahnya, bukan yang banyak dakwahnya, bukan yang paling banyak berjuangnya, jihad, bukan, tapi yang melakukan semua pekerjaan yang berbuah qalbun salim. Niatnya lurus lillahi ta'ala. Insya Allah bahwa ketemu sama Allah. Quran. Gimana? Udah selesai ngaji? Bilang. Kan udah selesai ngaji. Puncak ngaji kan gitu. Iya kan? Oh, jadi nggak boleh beramal. Bukan nggak boleh beramal. Kalau perbandingannya beramal nggak lillahi ta'ala juga habis. Betul kan? Kalau pun salim, ya, bukan dakwahnya banyak, enggak. Ada orang yang ilmunya banyak tapi sering tertipu merasa mulia dengan ilmunya, padahal ujub ria takabur itu tidak akan menyelamatkannya. Setuju? Setuju. Ada yang banyak ibadahnya namun lupa untuk membersihkan hatinya, tidak sehebat gigihnya ibadah. Banyak Pak orang rajin sebentar-bentar masjid, rapin masjid, koar-koar di masjid, tapi ngomongin orang yang minta ampun, ya bohong tuh. Kira-kira gitu Pak. Itu pun tidak selamat karena yang hanya diterima Allah bukanlah orang yang banyak ibadahnya, kan Quran. Bukan keturunan Rasulullah, bukan nasabnya baik dari Rasulullah langsung di dunia. Kalau hatinya kotor tetap juga. Setuju Pak? Ya. Bahkan ada cucu Rasulullah yang jauh ke bawah nasabnya Pak. Ja'far Ash-Shadiq, seorang sahabat Nabi, berpesan, kalau engkau ingin melihat kemuliaan seseorang, kata penerusnya, kalau Anda, antum, ikhwan, ingin melihat kemuliaan seseorang, jangan dilihat dari banyak ibadah. Kita sering tertipu. Jenggotnya panjang, celana cingkrang di masjid tiap hari. Ini baik orang ini. Tertipu ente. Tentu Pak. Tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan dengan sesama makhluk. Kucing, alam,
Ibadahnya luar biasa. Kerjanya gali emas ke gali emas, orang diusirin semua. Alam abad belur. Hebat tuh orang, nggak bisa kayak gitu. Itu kata Quran. Sama kucing ini gaplok aja ya. Itu biarin. Kalau beol namanya nggak ada pikiran, ya bakal bersihin aja gitu. Itulah yang diutamakan. Insya Allah Bapak selamat. Jadi mengutip kitab dari ulama Sufi Abdul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, jadi ngaji itu pasti ada pedomannya ya. Ngaji nggak bisa mengandalkan apa kata saya. Kiblat korelasinya kalau ngaji apalagi fikih Quran hadis. Jadi sebetulnya ulama itu plagiat Pak. Pasti nyontoh ya. Semua ada sebentar-bentar mana dalilnya betul Pak. Kita ada hak bebas untuk beritikaf menggunakan pikiran. Tapi korelasinya kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis sahih, maka jangan dipakai. Kan intinya ke sana. Nah. Jadi dari Hashim Asy'ari salah satu kutipan dari kitab tersebut berbunyi nahnu ila qalil minal adab ahwaju minna ila qatsirin minal ilmi, yang artinya kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit ilmunya. Setuju nggak? Jadi gini, bapak-bapak ilmunya banyak, hafal tafsir, tapi bapak nggak beradab, percuma ini. Setuju nggak? Nah, di Minang itu mulai pudar itu antara orang tua, adab ini ya. Ilmunya tinggi pun kalau adab nggak benar kacau. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan khusus untuk adab ini penting ya menyangkut. Jadi walaupun ilmunya tinggi kalau adabnya nggak ada, aduh. Apakah kita bisa tahu kebersihan dan kotoran isi hati seseorang? Kita sempurna. Ada yang menjawab tentu saja jawabannya tidak. Ada yang menjawab begitu. Karena kalau ditanya, mungkin Bapak tahu isi hati Iqbal? Mungkin tidak tahu ya. Gitu ya. Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu besok Pak. Nah itu amalannya. Tapi syarat tadi kan, amalan yang terberat apa Pak? Akhlakul karimah. Kalau akhlak Bapak nggak benar, Bapak tidak akan bisa membaca hati dan pikiran manusia. Itu ada di kitab. Ya, betul kan? Nah, maka cocok namanya Iqbal. Mudah-mudahan hatinya bisa dibaca. Insyaallah. Jawabannya seharusnya bisa. Kalau hatinya bersih, ya. Manusia tidak diberikan mukjizat untuk bisa menerawang isi hati. Benar manusia tidak mengetahui isi hati. Benar. Kita tidak usah sibuk melihat isi hati seseorang. Tetapi Rasulullah bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya. Sesuatu yang kalau dia baik, maka semua baik. Hati itu kalau baik maka semua baik, bukan segumpal hati ini ya. Nah, jika segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Maka ketahuilah segumpal daging itu hati. Jadi bukan kita yang ingin tahu isi hati orang, tapi orang tersebut yang memberitahu isi hatinya. Setuju nggak Pak? Jadi bapak-bapak sebetulnya punya ilmu. Orang lain ngasih tahu, gua hati gua buruk gitu. Jadi nggak? Pengen itu tajam nggak? Pengen kan? Ada yang bertemu di sini, ada yang kaki cuci. Besok ini kagak pula dan cilok HP-nya. Kan nggak ada dengan C itu nggak ada kan? Berarti kan maling jujur. Kan gitu. Bapak-bapak ngomong gitu, tapi bapak tahu. Itu ada potensinya di kita.
Makanya jangan heran kalau ada ulama dulu mau mati gali kubur sendiri, Pak. Jadi itulah amalan-amalan yang kadang-kadang kita tidak pahami. Perbaiki akhlak kita, bersihkan hati kita, tahu yang ruhani, maka insya Allah kepekaan kita di depan, dan itu tidak membahayakan itu. Itu kemuliaan orang-orang yang beriman, seperti Isa. Bapak-bapak kan nggak bisa melihat Allah, nggak mampu secara indrawi, memang kapasitas itu begitu. Hati bisa memahaminya. Bahwa Allah itu ada kan? Kalau hati kita bersih. Nah. Dalam ajaran Islam ada ilmu yang disebut kasyaf. Buka di Quran itu, kasyaf ada, buka tabir ada. Nah. Merupakan tabir antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Itu kasyaf namanya. Ya. Seandainya tabir ini terbuka, maka akan terlihatlah segala yang tersembunyi. Demi Allah. Jadi ini nggak sembarangan, nggak mungkin diberikan kepada orang yang berakhlak jelek kan? Nggak mungkin kan? Pintu kasyaf merupakan pintu penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Itu bahasa kerennya. Bisa menuntun orang untuk memahami. Sedangkan alam yang ada di luar dirinya itu adalah alam gaib yang menyimpan begitu banyak misteri yang hanya diketahui oleh Allah. Gaib mutlak kita nggak tahu, Pak. Nabi pun nggak tahu. Ya. Allah saja yang tahu. Dan kalau kita dekat Allah, maka terbuka rahasianya yang bukan mutlak. Karenanya orang yang telah terbuka pintu kasyafnya akan diberikan kemuliaan untuk bisa merasakan, membaca, melihat segala sesuatu yang akan terjadi ataupun berada jauh di luar kemampuan secara manusia, disebut lil adat. Lil adat itu di luar kemampuan kebiasaan. Namanya lil adat. Adatnya begini, di luar itu. Ya. Indra fisiknya di luar indra fisiknya. Itu sebabnya orang yang telah terbuka pintu kasyafnya akan terbuka pula indra spiritualnya atau indra batinnya. Ya. Sering disebut apa? Orang keren sekarang nyebutnya indra keenam, mata ketiga. Gampangin ngomong kan? Ya kan? Bila kita telah lebih jauh, pintu kasyaf atau ilmu kasyaf merupakan pintu atau ilmu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berhati bersih, qalbun salim. Itu Quran. Yang berat apa? Qalbun salim. Bukan amalannya, amalannya lu kasih tahu. Pas bapak ngamalin dengan rapalan dan doa, tapi nggak terbuka juga berarti apa? Hati kita kotor, ya, karena kekotoran itu menutup. Ya, qalbun salim ini sebenarnya yang berat karena terkait akhlakul karimah, harus berakhlak baik secara syariat Islam yang sering justru disepelekan kaum muslim itu sendiri. Kemarin sudah ada membahas, kalau ingin baca di mana menjadi qalbun salim, silakan baca risalah kita kemarin qalbun salim namanya. Kalau sekarang tambah di qalbun salim. Amalan dari orang yang sudah bersih hatinya ya. Amalan kedua baru ini ya. Nah, yang kedua ini pembuka pintu kasyaf bisa disebut bi qalbin salim namanya. Hadis semua ulama-ulama tarekat amalan setelah bersih hati disebut bi qalbun salim ya. Dapat dilakukan dengan banyak cara sebenarnya. Hanya dengan berdoa wirid yang tentunya dicontohkan melalui Nabi, melalui hadis sahih, sunnah, di antara dengan cara yang relatif aman dan efektif, yaitu dengan mengamalkan doa atau ayat suci Al-Quran yang disebut tadi. Salah satu doa, kalau hati kita nggak puas, merasa teruji, itu kan satu amalannya ya. Tentu dengan jumlah dan tata cara tertentu, adabnya ada, ya. Tata cara yang dilakukan dengan benar pasti menghasilkan keyakinan kan, yang menstimulasi organ-organ tertentu dari fisik-fisik dan kimia tubuh manusia sehingga memiliki frekuensi yang memungkinkan untuk mendeteksi hal-hal di luar indera. Tentu saja ini semua tidak terlepas dari izin dan ridha Allah.
sebagai pemilik suatu ilmu. Ada dua hal yang penting harus diperhatikan dalam membuka pintu kasyaf. Satu, pertama adalah niat. Bapak-bapak ini bukan pintu kasyaf itu niatnya apa? Mau terbang, mau ditonton orang. Ya, hati-hati. Niat menjadi penting, mengingat segala sesuatu sangat tergantung kepada niat kita. Niat yang kuat akan menghasilkan energi terfokus. Sebaliknya niat yang lemah akan menyebabkan energi terpecah. Begini, kira-kira energi terpecah apa? Bapak-bapak datang ke sini, mencari ilmu, beresin penyakit, pengen dapat istri, itu terpecah. Setuju? Cari skala prioritas. Ya, kalau Iqbal memang ada terasa sakit datang obat, niatnya timbul nabawi, ingin sembuh itu dulu. Kalau datang lagi niatnya sudah sembuh, ilmu supaya jangan timbul ujian. Setuju? Setuju ya? Jadi niat itu kata Nabi 40 hari satu. Setuju? 40 hari satu. Itu hadis. Berapa? Bapak-bapak seminggu kemarin Pak Iqbal niat berapa biji? Udah datang ini, yang ini lebih cantik ini. Kacau Pak. Itu terfokus kepecah gitu. Makanya sering dipecahkan menjadi fokus. Gimana mau nyasar? Mau memanah Pak? Ya, gimana mau memanah kalau fokus kita ngelihatnya terpecah, nggak kena sasaran. Setuju Pak? Dalil logikanya begitu. Ya, itu yang pertama, niatnya fokus. Satu. Kedua, adalah besar kecilnya potensi batin yang dimiliki seorang. Ini mempengaruhi keberhasilan dalam usaha ini. Potensi batin terkadang sangat terkait dengan kesinambungan rohani kedua orang tua, karena ini terkait dengan asal. Nah, ini khusus kalinya Pak. Jiwa, ya. Keinginan untuk meluruskan hati, pemahaman sempurna akan segala sesuatu yang bersifat hakiki. Karena kesungguhan dalam masalah mengasah batin ada satu ilmu lagi, namanya kalau batin itu diisam tazkiyatun nafs. Bapak-bapak pernah mendengar kajiannya tazkiyatun nafs? Itu masalah batin, ya. Itu tersendiri lagi konteksnya. Itu pun harus benar. Ini terkait akhlak, ya. Orang yang telah terbuka pintu kasyafnya akan memiliki begitu banyak kelebihan, di antaranya bahasa mudahnya gini aja deh, akan mampu membaca apa yang telah sedang dan akan terjadi. Mampu melakukan teropong yang secara tersembunyi dari jarak yang tak terbatas. Kepekaannya begitu. Mampu membaca isi hati orang, mengukur ilmu lawan, menangkap getar-getar alam yang sifatnya rohani. Ruktis namanya. Melihat makhluk dari dimensi lain dan sebagainya yang bermuara kepada ketajaman alam bawah sadar. Bahasa kerennya kira-kira gitu deh, ya. Kalau dibuat bahasa Quran nanti agak berat Pak penafsirannya. Umumnya gitu, semua orang sakti mengandalkan intuisi semacam ini untuk menunjang kesaktiannya. Anda nggak salah lagi, ya kan? Pasti ke sana, buka kasyaf kan? Ya kan? Nah, dalam menguasai ilmu kasyaf, dalam ajaran Islam tidak perlu melakukan puasa. Halo. Tidak perlu melakukan ritual di tempat-tempat angker. Halo. Yang aneh-aneh. Apa seperti ditunjukkan oleh Kiai Mbah Gogel? Tirakat. Enggak ada tuh. Islam nggak ngajarin itu. Setuju Pak? Ya, Nabi kedua Hira ngapain Pak? Belum jadi Nabi. Ya, masa belum jadi Nabi Pak diamalin diikutin kedua Hira? Ya, karena dapat rahmat Allah maka Nabi turun Pak wahyu keluar kedua Hira, berbau kan? Jadi orang yang jendelnya gimana Pak? Kapanpun hidup dia menyembunyikan ke ibadahnya. Ya, disembunyikan. Insya Allah Pak. Jangan lari dari kenyataan. Kenapa gua nggak hidup di zaman Rasul Pak? Enak zaman sekarang Pak, nggak bisa lihat
Rasul, tapi ingat dengan Rasul, dekat dengan Allah, mulia daripada sahabat. Yang pertama, ilmu kasyaf ini Nuk sampaikan tidak menggunakan bantuan jin, murni Quran. Karena gini, ada orang menganggap kasyaf dengan bantuan jin itu salah satu ilmu sihir. Syirik bapak-bapak, nah, percayalah, murni memohon kemurahan Allah dengan ilmunya melalui Quran. Yang berat dalam menempuh cara ini sebenarnya amalan awalnya. Apa Pak? Alatul karimah. Iya kan? Nah, sedangkan amalan keduanya sedikit berat, cuma sedikit. Nah, Anu tunjukin yang kedua, nggak Anu buka, nggak Anu tutupin. Karena Anu yakin di sini terkait akhlak. Akhlak itu bapak, kalau bapak berhasil berarti akhlak bapak baik. Setuju? Itu gampang kan? Nah, yang kedua Anu tunjukkan. Amalan kedua sedikit berat adalah kesanggupan kita menahan nafas. Nah, bingung. Sanggup apa bapak menahan nafas? Nah, jadi tenang dulu. Gitu. Ya. Bapak bertanya, kalau bapak bernafas bersejalan, bapak bisa ngomong nggak? Enggak. Aku manina itu enggak nafas, Pak. Ingat Allah. Ya. Pengen bagus, maka kita harus pandai tahan nafas. Ya. Itu sebabnya kita masih latihan juga kan. Itu jadi ini bukan hal bohong kan. Karena itu ada di Quran, namanya zikir al-anfas. Ya. Zikirnya nafas, Pak. Semakin lama kita mampu menahan nafas, menunjukkan kalau kita semakin mampu melawan nafsu. Setuju? Ya. Dan mengendalikan diri. Bapak-bapak kalau mengendalikan amarah ditahan nafsu, nafasnya. Kan? Ya. Makanya kontrak kita hitungan hidup di dunia apa, Pak? Bukan waktu. Pak Iqbal berapa hitungan nafas kontraknya? Mau tahu? Bukan. Udah berapa ribu sekarang? Tinggal sisanya berapa? Bapak itu hidup, ya. Itu kontrak nafas, Pak. Tarik sih buang, tarik buang. Misalnya ada yang 4 juta, ya kan? Ada yang 5 juta. Makanya bapak-bapak kalau jadi raja burangi, gatuh pameran, nafas, bapak boros, cepat mati. Nggak percaya, itu pasti cepat mati. Pemarah itu cepat mati. Ilmu panjang umur itu tenang. Kalau tenang nafasnya irit kan. Sholat bapak-bapak. Anu tunjukin. Pengen tajam masya bapak-bapak. Demi Allah. Al-Fatihah setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik tuh. Nafas Fatihah itu tarik. Taruh ya sih. Buang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik. Buang. Ayo. Itu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makan daging. Banyak nafsu. Setuju? Praktekin itu ya. Praktekin ya. Insya Allah bapak-bapak sehat. Insya Allah. Peka dong. Dan itu nggak dibuka yang lainnya, terbuka nggak dibuka. Aduh, nggak apa-apa lah ya ilmu ya. Tapi jangan mendadak. Jangan mendadak. Latih pelan-pelan. Ini sangat baik loh untuk yang punya bawaan penyakit bengek. Ya. Jadi satu tarikan latih terus. Jadi kalau nggak mampu 7 masna'i, 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Buang pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik. Rasakan ya.
Besok naikkan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik 2. Itu disebut tumanina. Di Quran tumanina itu hukumnya apa? Sholat tanpa tumanina nggak sah, bro. Artinya sholat itu harus hidup. Hidup itu dengan menahan nafas dan tidak bernapas. Orang yang bernapas itu masih di bumi. Orang yang nggak napas itu sudah di langit. Doa itu taruh di langit. Resonansinya dengan menahan napas. Paham? Itu dalil akal. Dan ini yang dibahas kita tahu. Ya. Gimana? Ya, demam ya. Latih dulu. Itu tidak berbahaya, tapi jangan mendadak. 30 juz nggak tahan napas, jadi mayat bapak-bapak. Nggak bisa kayak gitu. Latihan, riado. Insya Allah, ya, insya Allah, ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Itu yang disebut zikir al-anfas, nufus, anfus, nafas. Udah membahas, ya. Dan itu ada hadisnya loh, ada tuntunannya. Cuma saya nggak banyak yang membedah. Dianggap bid'ah aja. Silakan datang kepada nyawa kita, menunjukkan hadisnya. Asyir di Quran pun ada. Nafasun, tahanus, banyak aja pak. Jadi kadang-kadang jadi marah-marah gini ya. Nggak kesel gitu. Bid'ah sebentar bid'ah. Jadi itu al-anfas. Semakin lama kita mampu menahan napas menunjukkan kalau kita semakin sehat, mampu melawan nafsu dan mengendalikan diri. Demikian sebaliknya, apabila kita belum mampu menahan napas menurut yang semestinya berdasarkan tuntunan syariat, kita harus melatihnya riyadoh setahap demi setahap. Setuju? Benar. Inilah pentingnya kanuragan. Inilah pentingnya kata Nabi 3. Berenang, memanah. Itu hadis. Karena dengan berenang kita bisa menahan napas dari keadaan umum, lebih dari umum. Tarik, simpan perut, buang. Itu kan pola napas. Tarik, tahan, buang. Tahan perut. Al-anfas. Orang Suruk tahu itu semua. Pentingnya begitu kita riado. Di sini metodenya riadonya dilatih dengan kanuragan. Jadi kanuragan apa? Untuk bisa mengendalikan diri. Sudah itu untuk bisa menahan nafsu kita. Konsep dari kita menahan zohir makan puasa. Puasa 30 hari wajib hukumnya kan. Sampai kita latih ini secara rohani. Sampai kita mampu membaca semua bacaan dalam satu tahan nafas. Tarekatannya supaya tajam kita, supaya ya mudah-mudahan ini takut nanti sholatnya di Mekah semua. Ya. Setiap selesai sholat maghrib amalannya, karena pintunya di sana. Kemarin kan udah amalan asar, ya itu di Kolbun Salim. Sudah sholat maghrib dan ketika hendak tidur, sholat perlu wudu, perlu. Sholat tidak wudu, batal sholatnya. Sholat ngadap kiblat. Wudu bagian daripada syarat-syaratnya sholat. Berwudu tidak ngadap kiblat, sah sholatnya. Lihat masjid banyak yang ngadap kiblat. Itu dalilnya. Jadi bapak kalau ketemu masjid, bapak nggak ngadap kiblat, ada mau wudu, bapak niatkan dalam hati. Kiblatun ambalosnya, kiblat tetap ke menghadap Ka'bah. Setuju ya? Itu amalan rohani. Besok jangan marah bapak kalau melihat masjid nggak menghadap kiblat, tempat wudunya bapak pecahin kan kacau ini. Jangan gitu, karena perlu pemahaman dalil. Ya, bapak lakukan aja, insya Allah. Ya. Jadi setiap selesai sholat maghrib, setelah wudu dan ketika hendak tidur, wudu. Sunnah Rasul. Bapak baca surat Al-Fatihah 1 kali. Kedua, surat Al-Ikhlas 1 kali. Ketiga, surat Al-Falaq 1 kali. Keempat, surat An-Nas 1 kali.
Kelima, ayat kursi 1 kali, kan sering dibaca itu. Nggak mungkin nggak apa. Keenam, catat. Walau anna Al-Qur'anna suyirat bihil jibalu al-qutihat bihil ardu al-kulima bil mauta balillahi amru jami'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Hadis. Amalannya kan 6. Mulai 1 Al-Fatihah 1 kali, 2 Al-Ikhlas 1 kali, 3 Al-Falaq 1 kali, 4 An-Nas 1 kali, 5 ayat kursi 1 kali, 6 doa Nabi. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiyat bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Nanti ada bisa. Ya. Semua bacaan di atas tadi yang Abdul sebutkan tadi dibaca dalam 1 tahan napas. Mampu bro? Enggak. Mabok ente. 6 baca, heran putus di tengah. Tahan napas sambil dalam hati memohon kemurahan Allah dengan amalan ini untuk bisa membuka pintu kasyaf. Itu niatnya. Ya Allah, saya berniat membaca kasyaf, membuka pintu kasyaf. Ya, mohon kemurahan ya Allah. Sampai itu niatnya. Baca tadi Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Keenam, doa biqalbin salim. Itu tadi. Ya, baca doa itu semua bacaan tadi dengan 1 nafas. Bila belum sanggup membaca bacaan di atas dalam 1 nafas, Allah tahu. Kalau kita juga nggak mampu, coba pada 3 hari pertama mengamalkan bacaan 1 sampai 3 dalam 1 nafas. Itu syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min hasidin idza hasad. Pucat dulu. 1 nafas. Kalau belum mampu 1. Setuju Pak? Praktekin udah selesai gitu. Kalau nggak peka berarti kesalahannya di kita, Allah kita brengsek. Kalau bisa baca. Kalau ini kata Nabi nggak mungkin ngebohong bro. Nggak mungkin. Anak bapak di mana yang senasab ya? Cucu bapak bisa menutur. Terasa. Ada orang peka kan kayak gitu? Banyak. Amalannya tadi. Sudah sholat maghrib mau tidur. Jangan memaksa. Pelan-pelan. Insya Allah. Ya, yang duduk bisa. Yang duduk bisa. Ayo, gimana? Nah, masa kita nggak bisa? Padahal ngerokok. Itulah amalan untuk buka pintu pasar. Kalau 1-3 sudah mampu 3 hari berikutnya amalkan bacaan 1 sampai 4 dalam 1 tahan nafas. 3 hari berikutnya amalkan insya Allah 1 sampai 6 dalam 1 tahan nafas. Dan setelah itu amalkan ke 6 bacaan dalam 1 tahan nafas. Untuk mempermudah menyederhanakan dalam pemahaman secara umum, maka keilmuan yang seperti ini bisa kita artikan dalil logikanya begini. Dalil logikanya supaya lebih baik. Kenapa amalannya begini? Kenapa ada tahan nafasnya? Logika harus beres nggak? Harus ya? Mau ya? Gini. Cere hanya mengeluarkan isi cere. Betul kan? Di dalam cere itu isinya kopi. Keluar teh nah. Harus keluar kopi. Betul ya?
Di dalam kotoran akan mengeluarkan kotoran. Bukan kita yang mengetahui isi hati seorang, namun perilaku seseorang yang memperlihatkan isi hatinya. Setuju? Itu dalil akal. Ambil contoh ilmu elektro zaman sekarang. Siapa yang sekolah elektro? Listrik. Dulu dianggap apa Pak? Dulu tahayul. Betul kan? 100 tahun ke belakang ilmu listrik tahayul. Nggak mungkin bisa orang di pulau A dan pulau B kok bisa saling komunikasi dan melihat keadaannya. Ya kan? Mustahil, itu tahayul, itu pasti iblis katanya. Orang dulu ngomong gitu. Pokoknya gini deh, kalau ngomong bisa ngomong dari jarak pulau, zaman Gajah Mada Bapak disebut ilmu iblis. Aja gitu. Sehingga orang dulu itu kesulitan bagaimana cara menjelaskan gelombang energi, resonansi. Untuk memberi contoh kepada mereka karena belum ketemu listrik. Namun di era modern ini bukan lagi hal yang mustahil kan? Video call, halo, TV, YouTube, internet, setuju? Bapak-bapak di sini tadi aja baru ngomong di Jakarta sama anaknya gitu. Nonton lagi orangnya. Sempurna mana itu teknologi elektro dengan otak perangkat dari manusia? Jawab. Sempurna tubuh manusia. Yang menciptakan elektro tadi itu kan manusia. Kebayang nggak Pak? Mubazirnya ilmu potensi manusia yang ada di kita kalau nggak mempelajari Islam. Mubazir nggak? Mekanismenya mirip seperti dalam olah pernapasan untuk mengirim wirid yang kita baca melalui gelombang elektro zaman sekarang, yaitu dengan cara menahan napas. Karena dimensinya akan naik, tidak terwakilan dengan membumi. Itu resonansi frekuensi. Jadi hilangkan beratnya napas. Tahu dulu nggak? Dengan menahan napas dia naik sendiri. Bisa disebut sugesti niat. Niat itu bapak-bapak yakin sama dengan remote. Tahu remote? Niat itu kan remote Pak. Kalau di TV ada remote, ada. Niat Anda yang tertuju pada suatu hal maka akan berpengaruh pada hal tersebut, pada apa yang diniatkan. Channel mana nih? Channel kan situ. Niat kan remote. Niat sholat. Kita hanya sebatas takut neraka dan ingin surga, maka tingkatan kita pun hanya sebatas mendapatkan surga. Setuju? Niat Bapak sholat, itu. Niat sholat kita benar-benar lillahi ta'ala, maka kita pun bisa terus naik hingga menuju menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Setuju? Karena niat kita hanya kepada Allah. Setuju? Niat kita sholat karena takut mertua, gimana? Ayo. Karena segan sama tetangga, gimana? Ayo, seumpama aura sholat kita tidak akan bisa naik, akan terhenti di dunia. Di dunia mana? Dunia mertua. Tidak ada hasil tuh, gitu. Ya, sebab gelombang niat kita rusak. Ya, tercampur. Nah, sholat 5 waktu harus benar-benar ditata niatnya agar bisa lillahi ta'ala. Niat itu letaknya di kolbun salim. Bukan sebab takut siksa, sebab ingin surga, sebab diwajibkan, sebab segan dengan mertua. Ingat, sholat itu bukan diwajibkan saja Pak untuk kita. Kalau diwajibkan masih rendah. Ya, memang kita hidup suruh sholat. Tidak menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada aku. Kerja kita itu. Jadi kalau bapak kerja nih. Nantilah kita istirahat setelah sholat zuhur. Salah tuh ya. Kerja itu sambilan menunggu kita sholat. Duduk. Alhamdulillah. Adapun sholat sunnah
yang lain, tahajud, duha, dan lain-lainnya. Silakan kita minta apapun sesuai hajatnya kan. Kalau sholat wajib lillahi ta'ala, itu pun Allah sayang. Di antara dua sujud ya kita boleh meminta. Robik firli warhamni warjukni warjibuni warna, tidak juga wajib, sunat. Ya, hajat dunia maupun akhirat bebas Pak kalau sholat tahajud, sholat duha. Niat zikir Anda ingin mendapatkan rezeki, misalnya, zikirnya apa? Ya rojak, remote-nya ya rojak. Kita ingin dapat rezeki, zikirnya lah, lo kemana ente? Ya kan? Ya rojak. Adapun akan dapatkan rezeki, energi gelombang aura, bion-bion zikir antum akan bergerak sesuai yang akan diniatkan. Ingat, niatkan remote. Betul kan? Ya itu ilmu. Remote mesti ada baterainya, setuju? Setuju. Remote gimana nggak kayak tadi aja upaya itu dicas kan? Remote kan mesti ada baterainya. Nah, iya kan? Ya tahan nafas dong. Maka masuk resonansi. Gitu. Kalau dibuang baterai, tarik nafas, drop baterai itu. Gimana? Makanya amalannya pelan-pelan, satu-satu. Ada paham Iwan? Gamblang ya. Kira-kira itu nanti ada yang lebih jelas, Insya Allah gelombang zikir antum akan terus naik dan bisa sampai ke pemancar pusatnya. Allah memiliki 99 asmaul husna, 99 pemancar. Caranya di remote. Hentikan nafas Anda alas supaya dia bisa bekerja dengan sendirinya tanpa ada kronik yang dipancarkan ke berbagai alam ini. 99. Ya. Setelah itu untuk pagernya tutup. Doa tadi pager tutup. Nafasnya dengan campur-campur. Yasin ayat 9 gitu. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Setuju? Jangan terbuka terus bro. Itu ayat untuk menutup kalau anak-anak kerasukan. Kita ini udah dibuka tasya, nggak ditutup bro. Pergi ke mall bapak ngeliat jin, bapak kebirit-birit lagi dulu. Gitu. Sampai udah tutup itu. Nah, fisik badan itu contoh logikanya gini, ini bukan bid'ah, ini bukan khurafat. Semuanya bisa bersih karena ada bukan kaporit, garam. Makanya semua binatang di laut halal karena dibersihkan kecuali kapal selam karet. Susah benar sih. Bajang itu boleh makan kalau sanggup makannya. Kari bentuk dia. Aduh dimau makan bajang. Nggak bisa disebut garam. Binatang laut semua halal karena dibersihkan sama garam. Selesai bapak nutup ini, kalau ada kerasukan tutup aja pakai baca ini. Jangan baca di kolbun salim. Baca ini wudhu, baca, pegang, lepas, buang garam. Lihat anak itu. Dipraktekin sama yang duduk ya. Yasin
Yasin ayat 9. Tutup tuh. Ya. Nah, makanya cinta manusia tutupnya kayak ini. Yasin ayat 9. Baca sendiri nggak percaya. Itu yang perlu Antum sampaikan. Memang ada supaya orang yang ragu pengen dapat misalnya ini supaya suka dengan kita. Enggak ini ya. Besok ya. Nah, itu besok itu di sunnah. Dan menjabarkan inilah malah lah. Di Al-Baqarah pokoknya itu. Tapi dengan cara kolbun kita harus bersih. Ya. Ada contoh sedikit yang mesti Antum sampaikan. Amalan itu supaya tajam kasyaf. Nah, ini menurut kaji kalau hati sudah teracuni, insya Allah bakal banyak penyakit. Hati nantinya yang muncul di kemudian hari penyakit. Racunan itu banyak macamnya. Belum bisa istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah lisannya. Ya. Maka lurus dan istiqomahnya hati dalam memakan keimanan itu dimulai dari lisan yang istiqomah. Istiqomah untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau hati itu menjadi bersih, insya Allah kata-katanya baik. Dan kalam itu bagi orang yang bersih adalah doa. Kalam adalah doa. Apa omongannya pasti makbul. Hati-hati berbicara juga. Keterima oleh resonansi alam yang mendengarkannya. Bapak di Lembah Haro, Korea, kurang ajar, balik lagi berapa kali Pak? Sama gitu. Hati-hati. Itu pangkal remotnya di hati, bersihkan hati Pak. Rasulullah dalam suatu riwayat pernah mengisyaratkan seorang yang dijamin masuk surga. Nggak ketemu Allah masuk surga di bawah ketemu Allah. Tapi insya Allah di surga itu ketemu Allah. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga, ucap Rasulullah serta-merta membuat riuh sahabat yang tengah berada di masjid. Kayak akan datang. Hari ini di majelis SMA akan datang orang yang akan masuk surga kayak yang duduk ini kan memakai nggak bisa ngomong begitu. Rasulullah pasti diyakini benar kan ya. Mereka bertanya siapa gerangan penghuni surga itu, apakah dia salah satu sahabat yang paling rajin salatnya, atau yang paling rajin puasanya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang pernah absen tidak pernah absen dalam jihad. Tak lama para sahabat pun melihat seorang laki-laki ansor dengan wajah kurcun basah. Sudah wudhu dia malah air wudhu menetes dari janggutnya, tak ada yang spesial secara fisik. Para sahabat pun bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga. Hadis ini sahih. Keesokan harinya belum terjawab rasa penasaran para sahabat, Rasulullah kembali mengucapkan hal yang sama. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Mereka heboh lagi sahabat, bertanya-tanya siapa lagi yang dipastikan merasakan nikmat Allah yang kekal itu. Sampai dengan hari ketiga Rasulullah mengucapkan hal sama. Namun tetap sore datang laki-laki yang lagi yang disepelekan. Para sahabat semakin bertanya-tanya. Para sahabat pun yakin laki-laki itu adalah calon penghuni surga. Tapi tak satu pun sahabat yang mengetahui alasan dibalik rahmat Allah itu. Memastikan laki-laki itu dalam golongan yang selamat pada hari akhir. Namun mereka tetap merasa tak enak hati untuk menanyakan langsung kepada Rasulullah, kenapa orang itu bisa masuk surga? Tinggallah para sahabat terus dirundung ingin tahu. Salah satu sahabat yang amat penasaran yaitu Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu memilih inisiatif untuk mencari tahu sendiri. Hari ketiga setelah Rasul mengucapkan hal yang sama, Abdullah bin Amir As bermaksud menuntut si laki penghuni surga. Ia pun menuntutinya hingga tiba di rumah laki-laki itu. Ia pun kemudian menyapa pria tersebut dan bermaksud minta izin untuk menginap di rumah.
Abdullah bermaksud tinggal di sana agar dapat mengetahui amalan si penghuni surga tadi. Si penghuni surga tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah, tentu silakan ujarnya gembira. Maka tinggallah Abdullah bin Amr di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama 3 hari tinggal, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan si calon penghuni surga. Abdullah hanya melihat ibadah si laki-laki biasa-biasa saja, hanya melakukan ibadah dan tidak puasa. Tidak puasa, Senin Kamis tidak ada. Di sepertiga malam pria ini tidak bangun, tidak sholat tahajud, meski Abdullah bin Amir selalu mendengar laki-laki itu berzikir dan bertakbir acap kali terjaga dari tidur. Pria itu baru bangun saat waktu sholat subuh tiba. Tidak ada amalan serius, biasa saja. Luput dari sholat malam, pria penghuni surga itu pun tak menjalankan puasa sunnah. Namun Abdullah juga tak pernah mendengar pria itu berbicara kecuali ucapannya baik, sopan. Ketika izin pulang setelah menginap 3 hari, setelah tidak ada hasil yang nampaknya sempurna dari amalan orang itu, Abdullah mengakui maksudnya untuk mencari keutamaan amalan si laki-laki itu. Akhirnya dia jujur, sebetulnya saya dari sini ingin melihat amalan yang akan diucapkan Rasulullah. Yang dipenuhi. Tanyanya, namun ketika Abdullah melangkah keluar dari rumah laki-laki itu memanggilnya. Ia berkata kepada Abdullah, benar, amalanku hanya yang engkau lihat. Kamu hanya melihat amalan lahirnya. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslim ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri, tidak hasad kepada seorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Walaupun dia kelihatannya jelek, tetap berprasangka baik. Dari perkataan laki-laki tersebut bergetarlah, takjublah Abdullah bin Amir bin As. Dia yakin sifat tak pernah iri, tak pernah dengki, tidak hasad, banyak bersyukur membuat pria itu masuk surga. Ia pun malu karena banyak dari muslimnya yang tak memperhatikan akhlak tadi. Tak hanya ibadah semata yang mengantarkan manusia merasakan surga Allah, tetapi juga amalan kebaikan, termasuk sifat dan akhlakul karimah. Ya. Jadi berdasarkan kisah tersebut banyak pelajaran berharga yang kita petik, bahwa penyakit hati seperti hasad, iri, dengki sangat dilarang dalam Islam. Bahkan dari kisah ini tampak seorang yang tak pernah memiliki sifat itu merupakan penghuni surga Allah. Dari Abdullah Abu Hurairah Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling iri dan dengki. Hadis riwayat Muslim. Daripada itu marilah kita sama-sama iman yang hadir di sini merawat hati kita agar selalu berprasangka baik atau husnuzon, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Sesungguhnya kunci dari segala amal perbuatan itu letaknya dalam hati. Karena seorang yang ahli ibadah, sekalipun ahli ibadah, sekalipun ilmunya tinggi, kalau qalbunya tidak salim, maka bisa menghentikan langkah untuk masuk ke surganya. Menjadi pribadi di qalbi salim, insya Allah akan mengantarkan kita bukan hanya doa-doa kita makbul, hanya terjadi penenang jiwa dan terbuka dari hal-hal yang tidak terjangkau oleh indera kita, namun juga kelak akan menjadi jalan untuk memudahkan kita menuju surganya. Semoga ini semua mampu menjadi perjuangan di qalbi salim dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.